Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. Wa bi sanadil muttasil ila Ali rahimahullah, khususan li hadratil Syekh Imam Ahmad Mustafa Al-Marwazi wa adama nafabihi wa bi barakati umumihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyaallah hadirin, Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah sholat subuh dan kajian subuh Masjid Jami Al-Fat rahimakumullah, segenap pengurus, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sehat walafiat. Kita bersyukur kami yang berbahagia ini bisa kembali subuh berjamaah, satu amalan yang ibadah paling sulit. Kita iktikaf, kita teruskan dengan tafaqquh fiddin dan mudzakarah, membaca kitab tafsir. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah kasih ilmu kita yang manfaat. Saudara sekalian, kemarin kita telah membaca surat Jin. Walaupun belum selesai, saya akan selesai. Ya, maaf. Di sini kita stimulan saja. Saya percaya bapak-bapak terus memperdalam di rumah dan di majelis-majelis yang lain. Pagi hari ini semestinya surat Muzammil. Tapi saya ingat pernah ngaji surat Muzammil di sini. Maka kita teruskan surat berikutnya, Al-Mudassir. Ya, surat Al-Mudassir, surat 74. Hampir mirip, tekanannya juga sama. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah Al-Fat lihat terus tahsin tilawah. Dulu saya ingin tahsin sama guru. Di antara surat yang paling agak susah kita baca surat ini, Pak. Tekanan membaca hukum roh tebal dan hukum roh tipis. Ya ayyuhal muddassir, tipis. Qum fa'anzir, tipis. Wa rabbaka fakabbir. Rohnya sekedar nyampe. Wala tamnun
tastakfir. Kemudian pada fa idza nuqira fin naqur baru tebal. Fadzalika yawma idzi yawmun asir. Tipis lagi. Alal kafirina ghairu yasir. Masyarul hadirin, hiya makiyatun. Surat Mudatsir itu kategorinya kelompok surat makiyah sebelum Nabi hijrah. Nazalat ba'da suratil Muzammil. Di kitab tafsir ini disebutkan turunnya setelah surat Al-Muzammil. Menurut tafsir yang lain, surat Al-Mudatsir surat yang pertama kali turun setelah fatratul wahyi zaman Rasulullah. Setelah wahyu sekian lama tidak turun-turun. Setelah surat Al-Muzammil sekian waktu enggak turun. Turun lagi kemudian surat Al-Mudatsir. Wa adadu ayatiha sittun wa khamsuna. Nah, jumlah ayatnya ada 56. Ada berapa? 25. Berapa? Al-Mudatsir 56. Iya, di sini tulisannya situn berapa? 6 wa khamsuna 50. Wasilatuha bima qablaha. Saudara, tafsir-tafsir yang ada antara Al-Muzammil dan Al-Mudatsir itu erat banget kaitannya, munasabahnya. Bahkan ini disebutkan annaha mutawakhiyatun fi surati qablaha. Hampir mirip. Ada yang mengatakan kayak saudara kembar. Makanya secara harfiah atau secara terjemah alih bahasa ke Indonesia, Al-Muzammil dan Al-Mudatsir diartikan sama. Coba Pak, baca artinya Pak. Baca terjemahnya. Sampai 7 ayat. Wahai orang-orang yang berbuat, bangunlah baru beribadah peringatan, dan bangunkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan suci. Terus? Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Satu lagi. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Ada orang bertanya, apa bedanya tadi Al-Muzammil dengan Al-Mudatsir? Padahal secara terjemahan kita diartikan sama-sama berselimut gitu. Ulama-ulama menjelaskan, saya sih nggak terlalu dalam, Bapak bahasa Arab malah sangat kaya gitu. Kalau kata yang digunakan beda, walaupun diterjemahin secara bahasa Indonesia sama, sebenarnya konotasinya, muatan-muatan dan substansinya beda. Itu ya. Seperti kata-kata ini Al-Muzammil dengan Al-Mudatsir, atau seperti kalimat duduk di bahasa Arab tuh banyak menggunakan istilah kata duduk. Kok ada yaqudu, jalai saya jelisu gitu ya. Yang dipakai Quran dua-duanya juga, tapi artinya duduk juga gitu. Kalau misalnya duduk kok ada yaqudu, itu duduk dari diri ke duduk Pak, dari posisi tinggi ke posisi rendah. Makanya Quran menggunakan apa tuh? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman
wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir ke Allah Ta'ala posisi diri, ya, posisi duduk. Artinya ulama tafsir menjelaskan salah satunya sholat bisa dikerjakan normal berdiri, dalam situasi tidak normal bisa sambil dari diri, dari tinggi ke. Kalau jalasnya jelisu itu duduknya dari bawah ke tempat yang lebih tinggi. Pahalin ijlis. Nah, dari dia di situ saya suruh duduk sini. Ya. Itu bahasa yang digunakan duduk juga, Pak. Tapi etimologinya beda, jalasnya jelisu. Yang kemudian jadi majlis. Majlis ta'lim, ya, Pak. Bukan maq'ad ta'lim, tapi majlis ta'lim. Apa konotasinya? Oh, majlis-majlis barokah, majlis-majlis ilmu sejatinya begitu. Membawa kita dari posisi rendah ke posisi dalam perspektif iman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Padahal secara harfiah zahiriyahnya mah orang di majelis ilmu sama saja. Iya, rata. Saya nggak ngerti di sini ada yang punya pangkat tinggi. Saya nggak ngerti di sini ada yang pengusaha. Saya nggak ngerti di sini mungkin ada yang biasa saja, sama saja dalam majelisnya. Tapi dalam pandangan Allah punya derajat tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis gitu. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Orang beriman kalau kamu disuruh, jika dikatakan kepada kamu dalam sebuah majelis ilmu itu, tafassahu, berluas-luaslah. Berarti itu Bapak kalau ada di majelis ilmu ada aturan. Semuanya juga ada aturan, tapi sebenarnya aturan sang guru. Kalau kamu suruh diri, Nabi diri. Kalau kamu suruh duduk, Nabi duduk. Kalau kamu disuruh berluas-luas. Paling tidak berluas-luas secara perasaan hati. Lapang. Sekarang udah berluas-luas, udah berjarak-jarak. Karena tempat-tempat ini gitu. Begitulah Bapak, kira-kira dalam Al-Quran itu walaupun etimologinya sama, tapi kalau istilah yang digunakan berbeda, terjemahannya sama, mohon maaf, katanya beda, konotasinya pasti beda. Seperti Al-Muzammil dan Al-Mudaththir, walaupun terjemahan kita orang-orang yang berselimut, sebenarnya mirip. Saya baca di sini riwayat Sahih Bukhari. Rawah Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, ini sebab nuzul. Annahu alaihi salatu wassalam qala, kata Sayyidina Jabir, Rasulullah bersabda, kuntu ala Jabal Hira, panuditu ya Muhammad. Kata Rasulullah ketika kami lagi di Gua Hira. Gua Hira itu Pak satu tempat yang sering dipakai Nabi, kalau bahasa kita kontemplasi, merenung, tahammus, berkhulwat. Itu pernah naik ke Gua Hira. Gua Hira itu posisinya sih kalau di ketinggian itu Pak, itu dari atas Gua Hira itu bisa melihat Ka'bah. Bisa melihat situasi masyarakat yang ada di Mekah. Sering Nabi begitu. Ketika aneh lagi di Gua Hira, itu terdengar suara ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Apa tuh kalimatnya? Innaka Rasulullah. Ente Nabi. Ente Rasulullah. Nabi paling tadi di awal saya katakan Al-Mudaththir turun. Setelah lama wahyu nggak turun. Hampir mirip dengan surat Al-Duha. Sampai-sampai banyak orang mengatakan yang kemarin Nabi dan terima wahyu Iqra dan Al-Muzammil, bohong ente. Tuhan meninggalin kamu. Kamu kagak jadi nabi.
Kemarin kamu aku-akuan lagi. Suara terdengar dari atas sana, kata Rasulullah, saya dihampiri. Ya Muhammad, innaka Rasulullah. Fanazartu ala yamini wa an yasari falam ara syai'an. Kata Rasulullah, ana noleh ke kanan, ana noleh ke kiri, depan, ke belakang. Suara itu enggak aku dapati siapapun. Enggak aku dapati sosok yang mengatakan itu. Fanazartu fawqi fara'aitu malaka qa'idan 'alal 'arsy bainas sama'i wal ardh. Ketika aku tengadah ke langit, lihat ke atas, kata Rasulullah, subhanallah, aku lihat malaikat. Ini juga satu keterangan, tidak hanya Rasulullah melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha ketika Isra dan Mi'raj. Tapi wahyu surat Al-Mudaththir Rasulullah udah lihat itu. Cuma tidak paham itu Jibril apa bukan. Ya. Aku lihat ke atas malaikat qa'idan, biasa tadi, duduk di atas aras antara langit dan bumi. Wa khafaftu wa raja'tu ila Khadijah. Begitu takut Rasulullah. Takut Rasul. Pulang ke istrinya, Sayyidatina Khadijah. Sambil mengatakan dasiruni, bahasa lain zammiluni, selimuti ana ya. Kemudian panazalat hadhil ayat. Ini riwayat dari Sayyidina Jabir, Imam Bukhari menyebutkan. Turunlah ayat. Beberapa ulama menjelaskan kalau zammiluni sama al-mudaththir ini salah arti selimut. Tapi kalau tadi sudah coret-coret Bapak arti-artiannya. Dua-duanya artinya selimut. Tapi yang mudaththir selimutnya lebih luas. Kalau selimut dalam arti pakaian Pak, harfiah, kita berlindung begitu, tenang, buat tidur segala macam itu ya bahasanya. Itu muzammil. Adem ayam gitu kita kalau lagi, apalagi dingin ya Pak, angkat selimut tidur nyenyak, muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang engkau yang berselimut, qum, ya ayyuhal muzammil, qum, bangun, al-laila, bangunnya qumil lail, bangun malam, yang mulai illa qalila, walaupun sedikit. Beda apa ini? Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, bangun fa'anzir, dakwah gitu, beri peringatan. Makanya Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyebutkan ini ayat berderek 73-74. Al-Muzammil lagi menjelaskan takmilu li nafsihi. Allah Ta'ala membina mental spiritual Rasulullah di surat Al-Muzammil. Jadi istilahnya, Pak, kalau kita mau menempa diri secara pribadi, Muzammil polanya. Ya, meningkatkan kualitas pribadi itu tuh Muzammil polanya. Giliran Al-Mudaththir itu takmilun li ghairi, mau membina masyarakat yang lainnya. Kum Pak Andir, berderet ya. Setelah mantap penempaan pribadi baru keluar. Ulama menjelaskan di antara menempa pribadi, mental spiritual, segala macam keimanan paling produktif dan efektif itu malam Pak. Ya, ketika orang semuanya lagi tidur, ketika Anda terlihat oleh siapapun, orang menghadap Tuhannya, qumil laila, qiyamul lail dan sebagainya, itu mantap. Bahkan di situ ada derajat tinggi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Mau menambah sesuatu itu Pak, malam. Makanya disebut nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Sama dengan Al-Anfal, nafil. Kalau ente mau tambahan itu malam diri. Yang bahasa lainnya sunnah. Secara hukum sunnah diartikan kamu kerjakan, kamu dikasih pahala, kamu tinggalkan tidak ada apa-apa.
Ya, kosong. Berarti apa? Kalau kita mau lebih, yang mengerjakan yang sunnah-sunnah itu. Berarti apa? Diri kita ada eksis. Kalau kita baru mengerjakan yang wajib, itu hakullah. Kamu disiksa kalau nggak dikerjakan. Dikasih pahala kalau kamu kerjakan. Seri berarti Pak. Kenapa? Hakullah. Kita tidak ada di situ. Yang ada hanya Allah. Ketika kita mengerjakan yang sunnah, ente yang muncul. Makanya disebut tambahan. Kembali masyarul hadirin, ada sesuatu yang membuat Rasulullah panik, yang membuat Rasulullah takut begitu luar biasa, seolah-olah beliaunya di perlindungan terhadap kepada istrinya Mudaththir. Bisa jadi Pak, dalam arti ini selimutnya itu bukan selimut kain. Jika kita ada sesuatu yang menakutkan kita, begitu segala macam, kita berlindung sama teman kita, Mudaththir. Disampaikan oleh malaikat yang tadi, ente nggak usah khawatir tuh tadi omongan orang-orang Quraisy kayak begitu. Ente nanti, fa'an dia beri peringatan, begitu. Saya teruskan. Itu sebab nuzulnya. Wa kum fa'andir wa rabbaka faqabbir. Nah ini hadap orientasi orang berdakwah itu Pak. Rabbaka faqabbir. Yang kita agungkan, yang kita besarkan Allah Ta'ala. Yang kita tinggikan, kita angkat agama Allah Ta'ala. Jangan diorientasikan pada hal-hal yang lainnya. Apalagi dibawa ke bendera. Apalagi dibawa ke pribadi. Yang kau besarkan, Rabbaka faqabbir. Wa rabbaka faqabbir. Ay azim rabbaka. Wa malika umurika bi'ibadatik. Wa rabbat ilaih duna ghairu minal alihati wal indah. Di sini disampaikan Rasulullah tidak ada yang besar kecuali Tuhan. Itu kan Rasulullah dihadapi pada situasi sosial yang luar biasa Pak. Para penggede-penggede Quraisy yang berpangkat, yang kaya segala macam, seolah-olah, mohon maaf nih, kalau misalnya juru dakwah para dai itu orang yang minder apa Pak bahasa kerennya itu minderah. Ngadepin orang kaya ada pede, ngadepin orang berpangkat ada pede, ngadepin orang begini-begini ada pede. Bisa yang disampaikan jadi susah, tidak maksimal. Apalagi karena mungkin apa itu ya, tekanan-tekanan tertentu, bisa jadi dakwah tidak jadi maksimal. Wa rabbaka faqabbir. Yang akbar itu cuma Tuhanmu ya Muhammad. Yang maha besar dan maha kuasa, yang maha segalanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, dalam perjalanannya, maaf melebar sedikit, termasuk kita dapat belajar diri kita juga gitu. Kalau kita tidak bisa bukan menghibur, bukan paham akan substansi dakwah seperti itu, bisa putur, bisa rontok. Contoh, Rasulullah dihibur di surat Yasin misalnya. Fala yahzunka qauluhum. Iya, fala yahzunka qauluhum. Tulisannya begini. Huzur, sedih. Menjadi pakil. Ya Muhammad, jangan sekali-kali membuat sedih omongan-omongan saya. Ini dari sini. Ya, Rasulullah dihibur. Muhammad, itu orang pada ngomong apa aja di akhirat. Jangan sampai membuat itu gelisah.
lupa semuanya. Yang bilang beliau penyair, yang beliau bilang tukang sihir, yang bilang beliau orang gila, yang bilang beliau macam-macam, nggak sekolah, jalan macam. Walau yang suka kau. Kata Allah, inna na'lamu, kami mengetahui mayusirun wa mayurin. Dua. Yang mereka sembunyikan, yang mereka tampakkan, yang jelas-jelas ngomong di belakang, di depan, yang ngomong di belakang, semuanya peminazi itu. Kami balas. Itu ya, Pak? Kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Maksudnya apa? Ya dibalas. Tafsirnya ngomong sembarangan tentang ente Muhammad. Ngomong sembarangan tentang agama, ada semua dalam catatan. Gak usah sedih. Kira-kira ayat ini mengatakan wa rabbaka fa'budu. Subhanallah ya, kita evaluasi introspeksi kita, baik secara pribadi maupun secara masyarakat. Banyak kadang cuma gara-gara metode yang beda, para duat, para ustadz gitu, akhirnya apa? Kayak beda, kayak agama jadi beda, masyarakat yang bingung deh. Apalagi cuma gara-gara bendera yang beda, jadi hilang Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar itu hadatnya adalah agama, jadinya tidak sama. Nah, kalau sudah bicara nanti kepentingan al-wasdah, nanti silakan kita bermuzakarah. Ya ayyuhal mudaththir kum warakum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bapak-bapak, kita termasuk di sini biar semangat. Tidak ada satu pergerakan umat manusia yang pahalanya paling gede, baik omongan, gerakannya, kecuali ngajak orang ke jalan Allah. Ya, kecuali ngajak orang ke jalan Allah, itu sebuah derajat yang luar biasa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Memang siapa yang omongannya lebih hebat? Memang siapa yang omongannya lebih punya derajat kecuali omongan orang yang mengajak ke jalan, tulisan orang yang mengajak ke jalan, pergerakan badan orang yang sifatnya memberi contoh ngajak ke jalan Allah, itu kan. Umumnya begitu. Jadi siapa? Setiap kita punya beban atau punya tanggung jawab ngajak orang makin dekat kepada Tuhan. Top itu lupa saya, mungkin ada di ujung-ujung surat Al-Fussilat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Gitu. Saya teruskan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tadi diterjemahkan pakaian kamu, siap, saumun itu bersihin. Kemudian di ayat kelima, warujza fahjur, dosa-dosa tinggalin. Harfiah, zohir ayat ini Pak, ayat 4 dan ayat 5 Allah mengatakan pakaian kamu dulu bersihin, habis itu dosa-dosa. Ya, begitu Pak Is, dari ngaji ayat yang mana aja juga sama. Jasmani dulu belajarnya, baru rohat. Iya, Muhammad pakaian ente bersihin, habis itu dosa-dosa tinggali. Tapi saya baca dulu nih Pak, biar nggak terlalu jauh melenceng. Dalam budaya Arab, kalau orang penampilannya terlempet,
Perlente apa ya Pak Is? Ya, lebih nggak paham saya. Kalau perlente dia borju, apa tuh Pak? Bahasa Depok sini dah. Keren terus keren. Penampilan najis. Mohon maaf ya. Jadi dia punya budaya tuh kalau orang najis terus tanda orang itu hebat. Nggak tahu sih Pak, ini budaya begini bisa kita adopsi kan? Tapi ala kulli hal saat itu kalau pakaiannya cakep terus itu tanda itu memang secara strata sosialnya tinggi di masyarakat itu. Tafsir pertamanya begitu. Makanya beliau dikatakan pakaian kamu bersih. Kita juga gitu siapa ya? Kalau misalnya para penyampai ilmu segala macam, kumal, dekir segala macam, belum lagi dia menyampaikan ilmunya, kita kurang terima. Itu ada keterangan begitu di tafsir surat Al-Ma'arij. Tapi di sini ada makna ini luar biasa Pak. Wa qad istabana lil mustaghilin bi usul at-tashri' wa ulama al-ijtima' min al-awrabiyyin anna aktsarun nasi qadara fi ajsamihim wa thiyabihim wa aktsaruhum junuban wa atharuhum abdan wa thiyaba wa ab'aduhum minazunubi. Ulama-ulama memberi pernyataan bahwa tanda-tanda monad pribadi seseorang itu kurang bagus dan tanda petik banyak dosa, lihat pakaiannya. Pakaiannya yang paling tohar. Pakaiannya yang paling bersih. Kemudian kebalikannya, tanda-tanda orang itu punya dosa, lihat pakaiannya. Pakaiannya mengandung najas atau kotor. Tapi ini kelihatannya tafsir sufistik. Kembali ke tadi. Bapak, saya mau kasih perbandingan, bukan perbandingan. Hadis Nabi menjelaskan. Kalau tidak salah ini ada di tafsir hadis Arba'in. Kalau tidak hadis ke-6 di situ juga. Senadanya. Bukan senada sama ini ya. Hadis menjelaskan. Kata Rasulullah, innal halala bayyin. Hadis ini panjang Pak. Kita suka motong di ujung. Ketahui saudara, dalam diri manusia ada segumpal daging gitu. Kalau daging itu bagus, semuanya bagus. Kalau daging itu jelek, semuanya jelek. Ketahuilah, itu hati namanya. Padahal itu ujung hadis. Hadisnya panjang. Hadis ini lagi bisa dicek Pak. Hadis Arba'in ke-6 atau ke-7. Innal halala bayyin. Wa innal harama bayyin. Halal jelas, haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di tengah-tengah syubhat. Sampai yang sering main-main syubhat dipastikan dia nanti main ke haram. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Seperti apa? Seorang pengembala mengembalakan hewan gembalaannya di pagar tanaman orang. Kata Rasulullah, nyaris nih. Kemungkinan besarnya akan lompat ke tanaman. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang menghindari dirinya dari syubhat, berarti agamanya bagus dan dirinya bagus. Ketahuilah, setiap raja itu punya daerah teritorial. Ala inna likulli malikin hima wa inna himallahi harim. Allah punya daerah teritorial. Punya teritorial. Teritorialnya itu adalah hukum-hukumnya, halal haramnya. Kamu lintas saja di daerah teritorial orang, tembak. Benar ya Pak? Coba ada kapal tuh main-main di perairan Indonesia tanpa izin, tembak Pak? Iya, main-main terbang di
di udaranya Indonesia. Tembak nggak? Tembak. Demikian juga kembali. Dari dulu Nabi sudah deskripsikan itu teritorial Allah itu adalah hukum-hukumnya halal haram. Baru terakhir ala ingal fil jasadi mudghah. Di tiap jasad ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, semuanya bagus. Kalau daging itu jelek, itu namanya bukti apa? Rasulullah juga menyampaikan jasmani dulu, baru ke wilayah kata pakaian kamu bersihkan. Tapi di tafsir Sawi Bapak, ya udah merah-merahin. Ada al-muradu bi siyaq al-ahli wal aulad bahkan wal dzurriyyah. Yang disebut pakaian di situ adalah keluarga, berkhusus istri. Imam Syafi'i menyebutkan salah satu ayat di Al-Baqarah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kamu, mereka istrimu pakaian kamu, kamu juga pakaian mereka. Apa makna bagi tadi seperti mengikuti jejak tanggung jawab Rasulullah untuk menyampaikan agama al-indah, dakwah gitu. Jangan meluas dulu. Suka nanti kontraproduktif. Ketika kita udah bicara dulu, sementara ada kebocoran, ada lubang-lubang, nggak usah besar, ada lubang-lubang kecil dalam keluarga. Itu bisa berbalik, Pak. Iya. Tidak enak Pak, kita lagi nyampai begini. Ntar kita tanya, itu istri ente? Gak enak ya Pak? Itu timbang, itu anak ente, itu keluarga ente juga gitu. Ya tadi di tafsiran ini nih, kata wasiya baka fatohir, keluargamu Muhammad beresin dulu. Setelah itu indah keluar. Turun lagi ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad kasih peringatan keluarga-keluargamu terdekat. Ketika turunnya itu paman beliau dikumpul dulu. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal semua. Turun ayat itu. Bisa kagak pede loh itu ngumpul-ngumpul keluarga gitu. Tapi karena turun ayat itu dikumpulin sama Rasulullah. Sampai turun ayat itu ketika Abu Lahab mengatakan celaka ente, cuma gara-gara gini kami ente kumpulin. Turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Ke dalam dulu Bapak, baru kalau apa nanti apa efektif sesuai dengan apa itu tadi sendi-sendi dan ajaran-ajaran dakwah. Makna yang lain Bapak, jangan jauh-jauh dulu. Setelah lingkungan baru menyebar sesuai dengan apa itu kebutuhan. Mohon maaf ya kita evaluasi lagi. Kadang kita lingkungan tidak tertata Pak, tapi kita begitu meluas. Banyak juga loh orang begitu populer di luar sana, tapi kampungnya tidak kenal. Orang bilang asal tahu saya, tapi kampung saya malah nggak tahu saya. Keliru ente tahu. Yang menjadi skala prioritas. Makna agama kita begini Pak, di mana ente ada, mestinya ente menjadi sebab turun rahmat. Mestinya ente menjadi sebab turun berkah. Di mana? Yang sekarang kamu tinggal. Kalau istilah ketawa saya, di mana ente makan, tidur, BAB segala macam di situ, tempat itu yang mestinya menjadi paling jelas turun rahmat gara-gara ente. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Illa
Kami sudah memberikan dari sama, kecuali hal badan ente, artinya gitu, sifat ente, nama ente, agamanya itulah musuh alam. Dan ini jamak, asalnya alam satu alam yang menguasai alamnya banyak. Ya, ada berapa alam yang kita tahu? Sekarang alam dunia. Sebelum alam dunia, bukan teman ya, sebelum alam teman. Setelah alam dunia, kuburan. Dan kuburan masa maka kurang. Jadi kalau kita hamil, perawatan terus, undang teman segala karena nanti rahmat di alam. Ya, bukan hanya 4 bulan, 7 bulan, tiap bulan juga boleh. Allah katakan, selamanya saya ada di sini. Aku nggak akan ada. Yang kedua, kalau kau masih terus istighfar, aku juga nggak akan ada. Surat Al-Anfal ayat 7. Wa kana Allah liyu'adzibah wa ente anta. Allah nggak akan ada di kau kalau kau istighfar. Dan waktu juga nggak akan ada kalau kau terus mendawama istighfar. Jadi keberadaan sang Nabi jadi rahmat buat seluruh alam. Termasuk kalau kita sering berdoa, bertawasul, berselawat segala macam. Jadi supaya rahmat Muhammad Rasulullah itu tempat untuk nyerah. Di mana beliau deras, bukan kemercik, deras. Tangannya deras. Balik ke itu. Yang salah satu yang harus kita sadari ada di sekitar kita, banyak ataupun sedikit, diri kita mestinya menjadi rasa di mana kita apalagi para doa. Maaf, bukan saya, para juru dakwah, para dai menjadi rahmat di mana dia berada. Bisa jadi begitu ya Pak. Di kampung yang gak populer tapi di tempat lain begitu. Kalau nanti turun kepada KW Nabi, ini disebut para awliya, itu abdal atau wali gaus. Itu ada istilah-istilah kalau kita nanti ngaji ke sana. Keberadaan orang itu di sebuah tempat itu dari sudut pandang Allah Ta'ala, turunin rahmat atau turunin adab. Misalnya habis silakan kalau nggak lihat sepulang. Yang dilihat bukan kita Pak. Kenapa? Kita mah biasa aja. Sembahyang biasa, ngaji biasa, baca Quran biasa. Tapi ada orang biasa yang luar biasa, yang itu nggak kelihatan. Kalau bukan karena dia, atau bisa jadi karena sebab dia, kampung dulu Pak. Bagaimana termasuk Rasulullah rahmat untuk orang kafir Pak? Lupa saya. Termasuk Rasulullah rahmat, ini agama buat orang beragama sekalipun. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu melakukan pembangkangan yang luar biasa, langsung binasa. Bahkan gak ditinggalin satu pun. Ganti generasi. Ya, bumi ditebalikin, angin luar biasa segala macam. Giliran Rasulullah ada, enggak. Allah tangguhkan, ya, dengan harapan. Siapa tahu nanti anak cucunya. Mungkin sekarang bapaknya enggak, tapi bisa jadi anaknya. Mungkin anaknya enggak, bisa jadi cucunya atau cicitnya. Seperti pernah terjadi ketika Rasulullah ditawarkan malaikat Jibril untuk timpain gunung Uhud ke penduduk Taif. Karena Rasulullah begitu luar biasa disambutnya. Apa jawaban Nabi? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tepat itu orang Taif yang lagi membangun dibilang kaumnya. Ya Allah kasih hidayah itu kaum aneh. Taif. Karena mereka melakukan seperti itu terhadap aneh karena ketidaktahuan. Begitu rahmat jiwa Rasulullah. Satu lagi tuh Bapak. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur.
Rujza itu al-ma'asi. Di sini diartikan Bapak. Setelah itu tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kalau kita berkata-kata tentang kebaikan, merintahin orang yang belum kita kerjain. Allah juga sangat murka kalau kita melarang sesuatu yang haram ataupun makruh, malah kita ngerjain. Kabura maqtan 'indallah. Perbuatan-perbuatan dosa sedapat mungkin kau tinggalkan, baru melakukan inzar. Inzar itu peringatan, Pak. Wala tamnun tastakfir. Tadi harfiahnya bagaimana, Pak, artinya? Coba diulangi. Ayat kelima. Ada Pak Is? Baca, Pak. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Habis itu? Dan janganlah engkau Muhammad berdiri dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik. Di tafsir Sawi, Pak, ini saya bawa juga. Fal muradu bin nahyi an talabil iwadi mutlaqan. Tadi Nabi kan juru dakwah pertama, dai pertama. Ya. Ada di tengah kita. Sang Nabi itu adalah dai pertama. Kalau ngomongin ilmu, Nabi mu'alim pertama, guru pertama. Ada kasidah itu salawatan apa Ustaz? Sholli wa sallim alal mu'allim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada mu'alim. Itu bukan mu'alim orang Depok. Mu'alim Allah, sang Nabi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada guru pertama, Rasulullah. Menurut tafsir Sawi, Bapak, fal muradu wala tabnun tastakfir, fal muradu bin nahyi al murad fal muradu an-nahyu an talabil iwabi mutlaqan. Nabi dilarang dalam melakukan tugasnya sebagai dai, sebagai mu'alim, ngambil imbal. Iwat apa ya? Kalau secara ini sih iwat, pengganti. Bukan bayar juga sih, Pak, pengganti. Ya Ustaz, iwat ya Ustaz. Ya kan nanti kemarin pakai bensin gitu. Ya kan sebagai pengganti. Dan itu maksudnya terijab kabul kan? Ada pembicaraan sebelumnya ada boleh. Apalagi DP dulu. DP Pak. Bahasanya gimana DP gitu deh. Pakai Halim tanggal 12 Desember. Ya DP-nya mana gitu. Biar sesuai pengikat. Atau ini DP-nya dulu. Itu apa udah sama-sama paham mestinya. Bagi kita bukan begitu niatnya. Kenapa? Orang-orang berilmu, ilmu itu derajatnya jauh di atas segalanya, Pak. Atau termasuk sama harta sekalipun. Jadi kalau kita mau berdoa lewat Nabi, kan disuruhnya memang seperti itu dulu. Kalau misalnya ini mohon maaf nih agak vulgar bahasanya. Kita ngundang guru besar. Namun udah dari rumah itu udah niat. Ini masjid udah niat mau kasih hadiah dulu. Ya, kita kasih hadiah dulu. Mau terlepas dia bisa ataupun enggak. Jangan nanti kalau udah bisa baru dikasih hadiah. Ketika terjadi enggak bisa, ini bentrok. Assalamualaikum, kasih aja udah duluan. Baru mau bisa ataupun enggak bisa. Itu bersih. Ya, nanti Pak kalau mengundang dia besar pakai ditarget begitu, jangan jadi ya. Ini saya ngomongnya apa adanya, nggak usah jadi.
Kenapa? Itu amanah umat. Kan bukan uang ente sendiri, uang jamaah. Tiba-tiba kiainya begitu ngasih target, dan nggak jadi dapat kiai. Gitu. Saya amanah masalahnya, amanah Semua ayat tuh Pak banyak banget, bukan satu, lebih dari 5 kali, lebih dari 5. Semua nabi bilang, "Qul la as'alukum alaihi ajran." Aku melakukan semua ini, dikit juga nggak minta aja. Apa itu? Upah. Tetapi tadi satu sisi Pak, derajat termulia adalah ketika kita bersedekah pada kelas-kelas ini. Tertinggi presentasi. Kemarin saya ditanya sama Bapak BCR juga, ketika beliau cari perbandingan malaikat ilmu sama malaikat rizki, Mikail sama Jibril. Jibril 18 kali disebut Pak. Mikail cuma sekali. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail. Ini Pak, Jibril 18 kali, baik dengan nama aslinya Jibril maupun sifat-sifatnya. Ruhul Amin misalnya, Ruhul Kudus, itu malaikat Jibril. Ya. Itu ada 18 kali. Malaikat ilmu 18 kali, malaikat rizki cuma sekali. Jauh perbandingannya ya? Jauh ya? Maulaya